Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok 7 akan melakukan testing black box dan white box testing terhadap website @travel. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada Muhammad Soleh dengan NIM 1051754, ada Emikram Dewantara dengan NIM 1051751, ada Afri Hussein Makalalak dengan NIM 1051770, dan ada Rahmat Hidayat dengan NIM 1051755. Selanjutnya akan dilakukan black box testing dan white box testing terhadap halaman login oleh saudara Rahmat Hidayat. Kepada saudara Rahmat Hidayat dipersilahkan. Oke, di sini saya akan membahas tentang menu login atau travel. Next. Oke, di sini tentang equivalent partitioning. Yang pertama ini ada no, input, valid, tidak valid. Di sini ada username dan password. Dan username ini kalau misalkan valid, varchar lebih dari 1 sesuai dengan akun. Tidak valid itu 0, tidak sesuai dengan akun. Nah, kalau input ini password varchar lebih dari 3 sesuai dengan akun, dan tidak valid itu 0, tidak sesuai akun. Oke, next. Kita ke selanjutnya yaitu grab basis testing. Yang pertama itu menu login ya. Kita harus masukin username Sandi, terus from login. Nah, terus kalau udah login kita masuk ke dashboard websitenya. Oke, next. Selanjutnya ke kode halaman. Nah, ini kode halaman login ya. Kita next saja. Oke, di sini ada flow graph ya. Yang dimana ini ada node 1, 2, 3. Yang dimana suatu kondisi 4 benar. Lalu kita ke 5 dan ke 7. Dan misalkan suatu kondisi itu salah, maka kita ke 4, 6 dan ke 7. Oke, next. Nah, di sini rumusnya ya berdasarkan yang tadi itu. Oke, di sini itu sebelumnya itu itu sebuah panah yang kita bisa lihat sebelumnya tuh ya, yang tadi tuh. Nah, di sini V G sama dengan IN ditambah 2. Terus 7 dikali 7 tambah 2, terus hasilnya 2. Nah, di sini PG sama dengan PP itu suatu kondisi di mana itu kondisi itu adalah 1. Terus 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, terus PG sama dengan R. R itu yang dimana sebuah jalur setelah kondisi saya itu sama dengan 2. Nah, di sini ada jalur 1 dan 2. Yang pertama 1 2 3 4 5 7. Dan jalur 2 itu 1 2 3 4 6 7. Oke, next. Nah, selanjutnya ke matic graph ya. Yang dimana sebuah node yang saling berhubungan antara lain kolom 1 di baris kedua yang berisikan angka 1 itu saling berhubungan dengan yang lainnya. Begitupun kolom 2 saling berhubungan sama barisan ketiga dan seterusnya. Yang hasilnya itu dikurangi 1 ditambah 1 dan itu hasilnya. Oke, next. Nah, selanjutnya halaman pengguna akan dijabarkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan tentang black box testing dan white box testing tentang halaman pengguna. Nah, di sini ada form pengguna ya. Ini kita ambil dari website and travel. Next, Steve. Nah, dalam tadi form pengguna tersebut itu ada beberapa nama atau inputan data. Di sini saya akan menggunakan metode equivalent partitioning untuk menghitung atau menganalisis dari form tersebut. Yang pertama yaitu nama. Nama di sini menggunakan kurang lebih 6 varchar jika valid dan jika invalid akan bertanda 0. Yang kedua itu username. Username juga sama menggunakan varchar kurang lebih 5 dan jika 0 itu lebih dari 5 jika invalid. Yang ketiga itu password. Password juga sama, varchar itu lebih dari 5 dan jika invalidnya kurang dari 5.
maka akan ada tanda nilainya. Yang keempat itu foto. Nah, di sini foto juga varchar, tapi formatnya itu dipakai PNG untuk format belakangnya, dan jika invalidnya itu nanti dengan format JPG. Ketika format JPG itu dipastikan invalid. Yang terakhir itu level. Level itu adalah sebagai pengguna, kita juga di level menggunakan varchar kurang lebih 3, dan jika invalidnya itu kurang dari 3. Next, please. Nah, di sini kita akan memasuki graph-based testing, yaitu di mana yang pertama untuk memasuki from pengguna tersebut, yaitu dengan adanya menu login. Di dalam menu login itu kita masuk ke administrator. Nah, di situ ada proses waktunya. Waktu buka tersebut adalah kurang lebih 3 detik. Selanjutnya kita masuk bagian admin. Di bagian admin juga kita bisa melakukan edit data dan tambah pengguna. Kemudian kita masuk ke from pengguna. Next. Nah, di sini kode dari halaman pengguna tersebut. Di dalam kode tersebut ada beberapa tadi data ya, seperti foto, username, password, dan lain-lain. Next. Nah, di sini gambar programnya. Di sini dari data codingan tersebut, saya membagi ada kurang lebih ada 11 node, dan 1 sampai 8 itu node berfungsi untuk menginput data. Kalau 9, 10 itu ada namanya di sini proses if atau penseleksian lah. Jika nanti benar itu larinya ke 10, jika salah nanti ke 9, dan akhirnya itu nanti 11. Jika nanti hasilnya salah dalam node ke-11, itu nanti akan lari ke node ke-8. Next. Nah, ini rumusnya untuk program tersebut. Rumusnya VG sampai dengan E dikurangi N plus 2. E ini adalah edge atau garis, dan N ini adalah node atau lingkaran yang tadi. Di sini VG sama dengan 12, berarti saya mempunyai 12 garis, dan N itu node, dan berarti saya mempunyai 11 node. Plus 2, berarti 12 dikurangi 11 sama dengan 1, ditambah 2 sama dengan 3 VG-nya. Selanjutnya VG sama dengan P plus 1. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, P-nya saya mengambil 2 plus 1, berarti VG-nya juga sama dengan 3. Di sini juga sama, VG sama dengan R, VG sama dengan 3. R itu adalah jalur yang dari program tersebut yang telah digambarkan. Nah, di sini ada 3 jalur. Yang pertama itu jalur 1. Jalur 1 itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian yang jalur kedua itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Dan yang terakhir itu jalur ketiga, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Next. Nah, di sini juga ada metric ya yang telah dihitung. Saya akan langsung aja ini dengan hasil dari semua kolom atau baris tersebut. Untuk baris yang pertama itu hasilnya 2, baris kedua hasilnya 1, baris ketiga hasilnya 1, baris keempat hasilnya 1, baris kelima hasilnya 2, 6 itu 1, 7 itu 2, 8 itu 1,
9 itu 1, 10 itu 1, dan terakhir 11 itu 0. Kemudian terakhirnya dari jumlah angka tersebut maka akan dikurangi min 1. Maka hasilnya jadi 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Kalau dijumlahkan dari semua angka tersebut akan menjadi angka 3. Dan semuanya itu saling berkaitan dengan sebelumnya. Nah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu M. Ikra. Oke, berikutnya ini ada black box testing and white box testing halaman wisata. Next, Pip. Ya, ini tampilan halamannya. Dan di sini ada equivalent partitioning. Di sini ada input, gambar dan wisata. Dan untuk gambar, validnya itu Varka dengan format JPNG, sedangkan invalidnya JPG. Dan berikutnya ini ada wisata. Untuk invalidnya itu lebih dari 5 Varkana. Kalau invalid itu 0 atau nggak diisi sama sekali. Oke, next. Ini graph based testingnya dari halaman login itu kita login masuk, terus masuk sebagai admin, dan di ini kita bisa tambah data wisata atau mengedit data wisata dan langsung ke halaman wisatanya. Next. Ya, ini untuk kode halamannya. Panjang, ya, next. Dan ini adalah flow graph-nya. Di sini kalau misalkan kita pengen mengedit, kita antar jalurnya akan ke 4. Kalau misalkan kita akan menambah, antar ke 5 dia. Dan langsung ke 6 case. Next lagi, Pip. Dan ini VG-nya. Sama N-nya itu 6 min 6. Yes, buat apa namanya? Penjelasan apa itu E dan E sudah dijelasin sama teman-teman saya sebelumnya. Dan ini plus 2. Dan karena ya 6 minus 6 jadi hasilnya habis, dan tambah 2 jadi VG-nya 2. Dan untuk yang bawahnya VG V plus 1 ya sama seperti tadi juga, V-nya 1 dan tambah 1 jadinya 2. Sedangkan untuk VG jalurnya, VGR-nya itu ada 2. Jalur yang pertama 1, 2, 3, 4, 6, dan jalur yang kedua itu 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, dan 6. Oke, next, Pip. Ini multi graph-nya. Ya, langsung ke hasilnya. Jadi di baris pertama itu saya dapat 1, dan kedua dapat 1, 3 dapat 1, 4 dan 5 dapat 2, dan 6 itu dapat 1. Dan untuk hasil akhirnya di sini baris pertama sampai 3 itu 0, sedangkan 4, 5, 1, 1, dan ke-6 itu 0. Jadi totalnya ada 2. Oke. Sekian dari saya. Silakan rekan Pip. Baik, terima kasih Saudara Ikram. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman bank ya untuk black box testing dan white box testingnya. Ini adalah halaman banknya di website @the-travel seperti ini, dan kita masuk ke equivalent partitioning. Di sini equivalent partitioningnya untuk yang pertama di nomor rekening. Nah, validnya itu varchar-nya harus lebih dari 50 atau yang invalidnya itu 0. Varchar kurang dari 50 dan integernya dan ini isinya integer. Lalu selanjutnya ada bank. Bank itu varchar-nya yang valid lebih dari 50 dan invalid 0. Varchar kurang dari 50 dan integer. Lalu ada atas nama yang validnya itu varchar 60 lebih dari 60 dan invalidnya itu 0, varchar kurang dari 50 dan integer. Selanjutnya ada grade based testing. Di grade based testing ini yang pertama ada halaman login ya yang pertama. Lalu user akan masuk ke halaman login
butuh waktu 2 detik untuk selanjutnya masuk ke halaman admin. Setelah masuk ke halaman admin, user melakukan edit data tambah bank, lalu di situ user akan mengisi form tambah data. Ini adalah source kode dari halaman bank pada website N-Travel. Dan ini juga adalah programnya. Jadi yang pertama itu adalah 1 dan 2 itu kondisi saat user akan memasuki halaman dari login ke halaman admin atau dashboard admin. Selanjutnya user mengisi form tambah data bank. Setelah itu data bank berhasil dibuat dan user juga bisa melakukan ini secara berulang-ulang ke tahap 3 dan ke tahap 4 secara berulang-ulang. Selanjutnya ada rumus ini ya. Dan di sini sudah dijelaskan teman saya kalau VG dan yang lain-lainnya. Di sini akan saya jelaskan lagi. E itu sama dengan EJ dan N adalah node. Nah, rumus pertama itu adalah VJ sama dengan E kurang N tambah 2. Di sini EJ-nya ada 4 dan node-nya ada 4 ditambah dengan 2 yaitu menghasilkan 2 ya. Jadi VG-nya sama dengan 2 di sini dan masuk ke rumus kedua. VG sama dengan V predicted node ditambah 1. VG di sini hasilnya 2 ya karena predicted node-nya 1 ditambah 1. Lalu yang terakhir ada VG sama dengan R, di sini hasilnya 2. Dan jalurnya hanya satu jalur ya karena flow-nya juga dilakukan secara berulang-ulang, tidak ada kondisinya. Jadi jalurnya hanya dari 1, kedua, ketiga, keempat. Lalu ini ada matrix graph-nya. Nah, matrix graph ini saya akan jelaskan langsung saja di hasilnya. Jadi hasil untuk yang pertama, baris pertama itu 0, baris kedua 0, baris ketiga hasilnya 1, dan baris keempat hasilnya 1. Yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 2. Baik, demikian presentasi dari kelompok 7. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.